Ada Jordi Amat, Rizky Ridho dan juga Elkan Bagot, Bung Doni. Iya, dan jelas ya 3 center back. Sementara memang kita tahu Filipina sempat beberapa kali sesumbar sebenarnya mengatakan bahwa mereka bukanlah tim terlemah di grup ini. Baru saja tewasi dari Uni Emirat Arab, Ahmad Isa Muhammad Dabis yang meniup peluit tadi di pertandingan langsung dari Stadion Basra. Masih menguasai bola para pemain Irak. Doski, Basar Rasan, Asi Basar. Kali kepada Basar Rasan. Bola terlepas dari kontrol dari Basar Rasan. Irak merupakan tim berperingkat 68 dunia, sedangkan Indonesia 145. Saja kita masih ingat bagaimana Irak mampu tampil di Piala Dunia 86, sedangkan di Piala Dunia 86 Indonesia saat itu hampir lolos karena dijegal oleh Korea di 2 pertandingan. Sebetulnya walaupun Indonesia harus lolos dari Korea, saat itu juga Indonesia harus menghadapi Jepang. Dan Korea saat itu mampu mengalahkan Jepang lolos ke Piala Dunia 86 bersama dari Irak. Ada Ali Jasib, umpan langsung pada Aiman. Hati-hati di kotak penalti. Tidak offset tadi. Kita lihat aja Mirza Stoski. Bek kiri Irak masih kosong. Tidak ada yang mengawal. Angkat langsung berhadapan. Kita lihat ada McClough. Gagal crossing yang coba dilakukan oleh Mirza Stoski tadi, Bung Doni. Iya, bola Biarkan saja oleh Ali Adnan Kadir. Lempar ke dalam. Mirza Stoski. Masih cukup sulit para pemain Irak untuk bisa menembus pertahanan Indonesia, Bung Doni. Iya, karena memang begitu rapat ya pertahanan daripada timnas Indonesia. Komunikasi pemain juga masih berjalan cukup baik. Berani bahkan mengolah, memainkan bola justru di lini pertahanan kita sendiri. Ini sebuah progres ya, Bung Hadi. Kemudian Amari, Mirza Stoski jadi mendekat umpan langsung tadi. Sangat berbahaya kita lihat tadi. Redin Sulaka. Tidak ada pemain. Kosong kita lihat. Hati-hati Indonesia. Basar Rasan. Kesalahan yang tidak perlu dari para pemain Indonesia. Gagal membuang bola dengan cermat tadi. Dibayar tuntas kesalahan pemain Indonesia oleh Basar Rasan untuk menjebol gawang Indonesia tadi, Bung Doni. Ya, sangat disayangkan. Jadi terlihat McClough ya, yang sedikit tanggung dia dalam usaha mencoba membuang bola, tapi langsung direbut oleh Basar Rasan yang hanya dengan 1 sentuhan langsung melakukan tendangan ke pojok kanan gawang daripada Nadil. Ini tentunya sangat disayangkan. Gegap gempita 65.000 penonton di Stadion Internasional Basra di Irak menyambut gol yang dicetak tadi oleh Basar Rasan Bunyan. Kata pagaian kita lihat penjagaan yang tidak ketat dari para pemain Indonesia. Sangat kosong tadi. Mudah saja Basar Rasan Bunyan untuk menjebol gawang Indonesia dikawal oleh Nadio. Tertinggal 0-1 Indonesia dari Irak di Stadion Nasional Basra di Irak. Di pertandingan masih cukup lama, Bung Doni. Kesempatan Indonesia untuk bisa membalas kebobolan masih cukup besar. Jika itu saja mampu bermain dengan tenang, Bung Doni. Ya, tentunya kita bisa melihat ke statistik. Ali Jasir. Masih Ali. Ada dengan McClough. Mirza Stoski. Basar Rasan. Ali lagi. Angkat kotak penalti. Terlewat tadi dan gol bunuh diri Indonesia. Jordi Amat. Lalu mudah para pemain Indonesia untuk kehilangan bola dan ditekan para pemain dari Irak, Bung Doni. Indonesia kehilangan atau tertinggal 2-0 di menit ke-34 lewat gol bunuh diri tadi Jordi Amat. Ya, ironisnya ini justru gol yang diciptakan oleh pemain yang paling termuda di dalam tubuh timnas Irak. Ya, Ali Jassim yang hanya berusia 19 tahun ini baru memainkan mungkin caps yang ketiga. Dan sebuah kesalahan yang tentunya sangat disayangkan dilakukan justru oleh pemain yang sangat kita harapkan tentunya membawa timnas kita untuk lebih berprestasi, lebih stabil dalam bertahan. Sebuah kesalahan yang tentunya sangat tidak perlu yang dilakukan oleh Jordi Amat. Sini kita lihat bagaimana ulangannya ini, sebuah crossing yang sebenarnya tidak terlalu berbahaya.
Dan kalaupun lolos dari Jordi Amat sudah menunggu Aiman dari Bung. Aiman sudah menunggu lolosnya dari Jordi Amat. Tapi apa daya, buangan dari Jordi Amat mengarah ke gawang dari Nadio. Lihat bagaimana Aiman sudah menunggu. Betul. Mau tidak mau harus dilakukan ya. Memang harus diseduh, cuman arahnya. Tapi memang mungkin posisi badannya agak tidak terlalu balance dan membuat akhirnya bola bukan keluar tapi justru masuk ke gawang Nadio. Indonesia harus hati-hati, jangan terlalu mudah terprovokasi dengan para pemain-pemain Irak. Nah, kita tahu para pemain Timur Tengah sangat pandai untuk memprovokasi lawan. Iya. Sebenarnya yang mengundang provokasi itu Rizky Ridho. Tetapi memang dengan tenang dia justru langsung menjauh ya. Di sini kita lihat bagaimana Mercesdowski sendiri yang akhirnya mungkin mencoba. Ya, sini sudah terlihat bisa dilerai dengan baik oleh wasit dan ya betul Rafael Struijk yang akan masuk. Dimas Derajat yang sudah terpincang-pincang digantikan oleh Rafael Struijk. Main berpose 187 cm. Rafael Struijk masuk menggantikan Dimas Derajat. Pasar bola yang sangat kuat dari pemain Irak. Mercesdowski pada Ali Jassim. Di kiri kita lihat Ali Jassim berhadapan dengan Asnawi. Hati-hati Asnawi di kotak penalti tadi. Sekali dari Agak licin juga lapangan. betul. Kalau tidak begitu clean tadi ya dia membuang bola. Apa yang sudah lakukan Ali Jassim? Masih Ali. Langsung ke kotak penalti. Hati-hati Indonesia. Al-Amari. Masih Al-Amari. Diblok dengan sangat baik kita lihat oleh Asnawi. Inilah Al-Amari. Amir Al-Amari Abud. Kembali tendangan penjuru diraih oleh Irak. Sudah berbahaya, disudul oleh Jordi tadi, shooting langsung mengambil nomor 3 Silako di posisi Alkan Bagot ke depan langsung Adam Alis, lalu lambat bantuan yang dilakukan para pemain dan sangat cepat tadi dari para pemain Irak untuk melakukan pertahanan, Bung Doni. Iya. Alkan Bagot apakah bisa dikejar oleh Rafael Struijk? Mampu dikejar oleh Rafael. Masih Rafael. Susah masuk. Oh, di tengah. Shooting langsung dan gol! Yes! Saint Patinama mengubah skor menjadi 2-1. Gol pertama dari Saint Patinama lewat kaki kiri yang sangat baik tadi. Tanpa diduga, Saint Patinama langsung memberikan tendangan yang sangat keras. Luar biasa Saint Patinama. Dan 3 penampilan inilah gol pertama buat Saint Patinama ke tim Indonesia, Bung Doni. Ya, ini adalah hasil pada saat kita memegang bola, menguasai bola, tidak perlu terburu-buru. Dan di sini kita lihat bagaimana Rafa Struijk dengan perlahan pasti dan dia melihat bagaimana gerakan tanpa bola dilakukan oleh Saint Patinama dan sebuah tendangan yang tidak terlalu kencang tapi memang sangat akurat. Dan hanya 3 orang yang melakukan serangan ke gawang Irak, Bung Doni. Ya. Kita lihat ada Rafael Struijk, Dendi dan juga Saint Patinama. Bagaimana sedikitnya para pemain Indonesia untuk melakukan tekanan. Tapi alhamdulillah Indonesia mampu membuat 1 gol, Bung Doni, di babak pertama untuk mengubah skor atau memperkecil ketertinggalan menjadi 1-2. Ya, tentunya terbuka lagi peluang Indonesia untuk tetap bisa mencuri angka di pertandingan pertama grup F ini. Dan tadi sempat saya katakan bahwa timnas Irak pun dalam beberapa laga yang mereka mainkan mereka juga sering ketinggalan atau kebobolan selama 2 gol. Pemirsa, nampaknya pertandingan babak pertama baru saja berakhir dan skor 2-1 masih untuk keunggulan Irak. Dan pemirsa, kami akan kembali ke studio namun tentunya setelah commercial break. Ya, pemirsa, inilah tentunya kick-off babak kedua Irak menghadapi Indonesia. Kembali bersama dengan Bung Hadi Ahai Gunawan dan juga Bung Doni Munaf. Silakan Bung Ahai. Ya, terima kasih Bung Don. Sebuah mungkin sudah dilihat oleh asisten wasit tadi bebas
Indonesia harus hati-hati karena banyak pemain Irak yang memiliki postur tinggi. Amari Abud nampaknya akan melakukan tendangan bebas. Dilakukan sudah, langsung di kotak penalti, digagalkan. Kita lihat tadi dengan sangat baik. Maka sedikit masalah dari kaki Asnawi. Sebelas Indonesia bermain di zona 6. Nampaknya ada nomor punggung 2. Apakah akan Fikri yang bermain Doni? Iya, memang di sini belum terlihat, tapi ya kalau kita lihat ada pergantian pemain, karena kita tahu memang sebenarnya ada beberapa strategi yang harus sedikit dilakukan adjustment ya oleh Sintayong, mengingat bahwa kita sebenarnya masih tetap memiliki harapan untuk bisa mengejar ketertinggalan ini. Mungkin Adam Alis yang saya belum lihat di layar kaca, karena dia bakal memang dia yang digantikan. Terlihat memang Arsyad Fikri sudah masuk. Masih dipatahkan para pemain Indonesia, skill itu tadi. Dan juga ada Sabri Ramdhani, sepertinya juga masuk, Bung Adi. Sabri juga masuk. Yang memilih untuk segera melakukan serangan yang mungkin lebih agresif lagi, ini yang dilakukan oleh Sintayong. Sekali langsung di kotak penalti, langsung ke Rafael Strike. Gagal tadi. Oke, Rafael Strike bisa mengejar bola. Aliat Nan. Langsung ke kotak penalti. Ada tendangan. Oh! Mengarah kepada Denny Sulistiawan tadi. Apakah Jalal Hasyad tadi mengalami benturan? Apanya tidak tadi? Sedikit saja hampir menyambar kepala dari Denny, tapi tangan panjang dari penjaga gawang Jalal Hasyad. Dan sekali lagi Bung Adi. Ruben Sinan, Khalid Khalid. Khalid pada Sulanga. Masih Sulanga. Ibrahim Baris. Masih Ibrahim. Duduk bola dari Ibrahim dari Dendi. Amari. Dan Kadim. Kembali kepada Aiman. Hati-hati Indonesia di kotak penalti. Baik oleh Jordi Amat. Masih Aiman Hussein. Angkat dari. Masih dikatakan oleh Jordi Amat. Tapi Indonesia menggerakkan Aiman Hussein. Meskipun besar dan tinggi. Cukup bijak untuk sulit ketiganya. Ya, tapi yang kita lihat sebenarnya selama pemain kita disiplin, dan itu kita lihat ya sudah mulai melakukan tendangan penjuru dan melakukan umpan pendek saja, mencoba membangun serangan kembali sepertinya Bung Adi. 1-2 Ali Jassim. Masih digagalkan oleh Ahmad Fikri. Datangkan bantuan. Oh, terlalu lama tadi. Shooting langsung dari Ali Jassim. Shooting lagi. Indonesia tidak mampu untuk menyelesaikan permainan di belakang. Memanfaatkan kesalahan-kesalahan yang seperti ini, Bung Doni. Ya, dan agak berbeda Bung Hadi kalau kita lihat ini lebih terhadap kesalahan komunikasi, saling sungkan seperti yang tadi kita lihat antara Asnawi, saya lupa tadi ada satu pemain Indonesia untuk mencoba mengambil bola yang akhirnya diambil oleh pemain Irak, dan sekali lagi sebuah percobaan menembak yang sangat kencang, sangat keras yang dilakukan oleh Osama Rashid, pemain yang bermain untuk klub Vizela Portugal ini, akhirnya memperlebar lagi skor sementara Irak 3, Indonesia 1.
yang menjadi pembeda sebenarnya adalah bagaimana pemain Irak itu mengkonversikan setiap peluang, setiap kesalahan yang dilakukan oleh timnas Indonesia.